Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menonton video ini. Adapun di sini kami dalam rangka muafik ini yaitu untuk memenuhi tugas 6, yaitu tentang praktek pemrograman aplikasi logika kondisi. Nah, adapun di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Arista Paulus Bukit dan teman-teman saya Morgan Turnip dan Purnamiri Siregar. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang harus kita pelajari, yang perlu kita butuhkan dalam membuat pemrograman aplikasi logika kondisi. Nah, hal yang pertama sekali kita lakukan untuk membuat pemrograman ini yaitu menambahkan label. Label ini berfungsi sebagai judul, nantinya ya. Dan di sini untuk membuat judul kita ganti captionnya ataupun namanya yaitu dengan nama logika kondisi. Karena kita ingin membuat pemrograman logika kondisi. Nah, untuk fontnya, untuk font stylenya kita ganti dengan kita boldkan ya, dan size-nya diganti ukurannya 12 agar terlihat. Nah, untuk posisinya itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Bagaimana rapinya, begitulah kita buat nantinya. Dan untuk yang berikutnya, yang harus setelah kita menambahkan judul label yang pertama, untuk yang kedua kita membuat label yang kedua untuk nantinya teman-teman ya bisa tahu tempat apa yang harus dimasukkan pada icon edit nanti. Nah, di sini namanya juga kita boldkan dan size-nya kita besarkan untuk agar tulisan ini terlihat. Nah, untuk yang berikutnya kita menambahkan edit ya, agar teman-teman nanti bisa menginput nilai tugasnya di dalam kolom edit ini nanti. Nah, untuk teks ataupun namanya itu kita kosongin aja, isi yang di dalam ini kita kosongin ya. Untuk yang langkah berikutnya yaitu menambahkan label yang kedua. Label yang kedua ini berfungsi untuk memberi nama nanti untuk menu icon edit yang kedua. Nah, untuk ini ya, kita ganti dengan nama captionnya nilai pretest. Nilai pretest sama juga ya dengan hal yang pertama tadi, fontnya di bold dan dibesarkan. Ya sudah. Oke. Untuk posisinya ini sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman yang membuat ini agar terlihat rapi. Nah, kita samain aja ukurannya. Sudah. Untuk yang berikutnya juga sama, kita tambahkan edit. Edit ini nanti berfungsi tempat teman-teman yang ingin mengecek logika kondisi, maksudnya nilai teman-teman apakah bagus dapat nilai A, B atau E, C dan D dan E nantinya. Nah, di sini di tempat menginput nilai ya. Oke, sudah sama. Untuk yang berikutnya sama, kita ambil lagi label 3, label 4 ya, label 4 namanya kita ganti dengan nilai post test. Nah, ukurannya kita ganti, samain aja ya semua ya biar rapi dia. Inilah kecilannya, ingat ya.
Nah, dan tempat memasukkan nilai persentasenya nanti kita tambahkan edit 3. Edit 3 kita taruh di sini. Untuk teks edit 3 juga kita kosongkan. Nah, untuk yang berikutnya kita ambil menu button nanti ya. Menu button ini berfungsi untuk menghitung nanti rumus, tempat kita masukkan rumus juga sekalian hitung. Nah, ini kita sirup ke kita rumusnya hitung. Nah, untuk fontnya kita besarkan agar terlihat. Oke, nah ini kita besarkan sesuai keinginan. Tetapi di sini kami membuat agar sama seperti yang sudah diperintahkan Bapak dosen, kami membuat seperti ini untuk ukurannya. Teman-teman sudah bisa lihat ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya, ketika sudah kita menambahkan button hitung, di sini kita tambahkan lagi label yang ke 5, yaitu tempat berfungsi hasil dari penjumlahan ataupun perkalian nantinya yang ada di sini. Hasilnya ada di bawah hitung ini nanti kita taruh ya. Untuk captionnya kita ganti dengan nilai akhir. Oh, salah. Mohon maaf ya teman-teman. Nilai akhir, nilai akhir, nilai akhir. Nah, untuk fontnya juga kita besarkan sama yang dengan sebelumnya ya. Nah, ini nanti untuk edit yang on-path di sini bukan teman-teman lagi yang akan mengisinya nanti, tetapi disinilah nanti tempat hasil seluruhnya setelah dibagi dan dikali di dalam ini. Di sinilah nanti hasil seluruhnya, jumlah nilai kita, nilai akhirnya berapa seperti itu. Untuk teksnya kita kosongkan ya. Nah, sudah siap, sudah rapi ya. Dan untuk berikutnya di sini kita menambahkan button yang kedua. Nah, untuk button kedua ini kita taruh namanya if then. Adapun fungsi if then di sini ini berfungsi untuk logika kondisi percabangan tunggal. Nah, ketika ini diklik nanti maka keluar juga hasil sama dengan yang keluar di sini, tetapi ini untuk percabangan tunggal ya. Untuk fontnya juga kita ganti terlebih dahulu agar terlihat jelas ya. Dan nah, dan untuk yang berikutnya kita tambahkan button yang ketiga. Nanti kita sesuaikan dulu ya agar terlihat rapi. Untuk button 3 captionnya kita ganti dengan if then else. Ini berfungsi untuk nanti ketika teman-teman mengklik button ini maka akan keluar show message apakah nilai teman-teman bisa diberi A, B atau C. Nah, di sini nanti tempat kita memasukkan rumus juga ya, rumus perintah ataupun perintah.
Di sini kita masukkan perintah bahwa rumus nanti banyak di sini. Nah, untuk yang berikutnya kita perlu lagi button tutup ya. Bukan, button untuk mengclear. Ketika teman-teman sudah mengisi ini, teman-teman tidak perlu lagi menghapus satu-satu nantinya pada menu edit ini. Nanti dengan mengklik button yang keempat ini yang kita beri nama nanti bersihkan, teman-teman sudah bisa langsung lagi mengisi kembali edit yang ada tadi. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan dulu, samain aja ya dengan yang di atas. Untuk captionnya kita ganti dengan bersihkan. Nah, dan kembali lagi ya, fontnya itu kita bold dan ukurannya kita beri ukuran 12. Nah, untuk yang terakhir yaitu button untuk menutup halaman ini nanti semua, untuk menutup pemrograman ini ya, agar mudah juga. Ini yang kita lakukan seperti hal yang berikut yang kemarin juga. Untuk ini tidak usah terlalu besar ya. Nah, cukup segitu. Ini kita beri nama dengan captionnya tutup. Nah, sama fontnya kita ganti, kita boldkan, dan size-nya kita ganti dengan 12. Nah, sudah selesai. Nah, jadi untuk langkah berikutnya yang kita lakukan itu memasukkan perintah. Yang pertama sekali kita lakukan itu ya pada button yang pertama. Untuk button pertama tadi ya sudah kita ganti dengan hitung. Nah, di sini untuk yang pertama ini hal yang kita lakukan yaitu mendeklarasi secara global ya, bukan keseluruhan, global, yaitu di dalam bahwa nanti di dalam button yang pertama kita kita ganti kita deklarasi kata yaitu nilai tugas salah koma nilai pre-test, koma setelah itu nilai post. Nah, sudah. Salah ya, ini kita ini kamera ya, maaf. Oke, di sini saya langsung cepatkan aja untuk mensingkat waktu. Di sini sudah saya tuliskan tadi variabel deklarasinya, yaitu kata yang pertama nilai tugas, nilai pretest, nilai post test, dan nilai akhir. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Di sini yang kita gunakan underscore aja. Dan untuk jenis kata yang sudah saya masukkan tadi, ini jenis katanya yaitu real. Nah, untuk yang setelah kita mendeklarasi, untuk yang berikutnya di sini saya ganti bahwa nilai tugas itu ini nanti yang diisi teman-teman pada edit 1 yang isinya teks, dan untuk nilai pretest ya teman-teman bisa isi di edit 2 nanti dan isinya teks ini dalam bentuk angka ya, karena di sini sudah kita ubah tadi string to float ya. Untuk yang nilai akhir, nah ini untuk nilai tugas, nilai pretest, nilai post, ini tempat kita masukkan pada masing-masing editnya yang sudah kita buat. Dan untuk nilai akhir ini adalah rumus bahwa nilai tugas yang sudah dimasukkan tadi dikali dengan 0,2 ditambah dengan nilai pretest, yaitu nilai pretest dikali dengan 0,3 ditambah dengan nilai post test yaitu dikali dengan 0,4, dan hasilnya ini semua ditambah dengan 10. Nah, dan untuk edit 4 nya sendiri
tadi sudah kita isikan bahwa dan jenis katanya sudah kita ganti dengan float to string, yaitu bahwa di sini nanti nilai akhir hasilnya nanti ini ketika sudah ditambahkan tadi dengan rumus yang ini semua hasilnya masuk di edit 4. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu apakah ini sudah bisa atau tidak. Ya, sudah ya. Sudah bisa. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, ke nilai tugas saya itu saya buatlah misalnya 85 dan nilai pretest saya 90, nilai post test saya itu 70. Dan dihitung berapa nilai akhir saya ya, dan hasil seluruhannya semua 82. Nah, tetapi untuk yang button yang ini tadi belum kita masukkan perintahnya, jadi ini belum bisa digunakan. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mengisi perintah ya, mengisi perintah pada button yang kedua, yaitu pada yang sudah kita beri nama ini if then. Untuk perintah yang akan kita masukkan yang pertama yaitu terlebih dahulu kita deklarasi bahwa kata nilai jenis katanya itu real ya. Ini aja yang kata yang perlu kita deklarasi, yaitu nilai. Dan untuk kode perintahnya nilai 2 sama dengan jenis katanya string to float, angka yang akan kita masukkan pada edit angka yang sudah ada tadi di edit 4 ya. Jika ini katanya itu teks. Nah, nilai edit 4 jika nilai kurang dari 101 maka kirim pesan screenshot ya, akan keluar tampilan show mission. Dan keluar kata nilai Anda adalah ini, cukup dulu ya, nilai Anda adalah ditambah dengan isi pada edit 4 tadi, edit 4 yang jenis katanya itu teks tutup kurung. Bahwa ini yang untuk ketika kita akan mengklik button yang kedua ini yang sudah kita ganti nama dengan if then, yaitu bahwa nanti keluar nilai Anda adalah sekian. Nah, hasil dari dalam akhir ini, nilai akhir yang ada di sini nanti. Di sini kita belum membuat nilainya A, B, C, bisa digolongkan ke dalam A, B, C atau D dan E ya. Jadi di sini yang keluar nanti hanya hasil doang, nilai Anda sekian segitu. Kita coba ya apakah ini berjalan. Oh ya, belum ya, kita ada salah apa ini, if nilai. Kita lihat dulu apa yang salah. Di sini ada yang salah ya, kita tidak mengakhiri tadi kode perintah yang ini. Nah, kita taruh dulu titik komanya ya, agar untuk mengakhiri ini. Nah, coba kita jalankan. Oh ya, sudah berhasil. Nah, kita coba ya. Untuk yang pertama kita beri nilai tugasnya, bukan ya, kita kasih nilainya 50 ya, 50.
ini 40 dan ini 20. Coba kita hitung dulu ya. Keluar hasil 40 dan kita klik tombol leave then, nilai Anda 40. Nah, sudah berjalan dengan baik ya. Dan untuk yang berikutnya pada button yang ketiga ya, yang ketiga ini nanti kita isikan lagi program itu. Nanti kita sudah masukkan program untuk menggolongkan nilainya, apakah nilainya tersebut bisa digolongkan ke dalam nilai A, B, C, dan D. Nah, untuk hal yang pertama sekali ya, yang kita lakukan juga sama tadi, kita deklarasi dulu bahwa kata nilai ya, nilai jenis katanya itu real ya. Sudah, dan ini yang kita deklarasi ya. Salah, yang var dulu, dan kata var ya, ini real. Dan untuk ini isi perintah yang kita masukkan bahwa nilai itu isinya katanya itu untuk load yang pada edit 4 tadi, edit 4 teks ya, sudah. Nah, di sini langsung saja kita buat penggolongannya, yaitu yang pertama, jika nilai lebih dari sama dengan 80 kurung dan kurung lagi ya, nilai kurang sama dengan 100, kurang sama dengan 100 ya. Maka akan muncul show message dikirim, akan keluar katanya nilai seperti nilai Anda adalah ditambah dengan edit 4 tadi ya, hasil edit 4 yang isinya teks, edit 4 yang isinya teks ditambah dan Anda mendapat nilai ini huruf besar ya, ketik tutup ketik tutup dan tutup kurung. Nah, ini untuk jika teman-teman mendapat nilai 80 ya, lebih dari ataupun sama dengan 80 dan kurang sama dengan dari 100, maka hasil yang keluar bahwa nantinya nilai Anda, kata yang keluar nilai Anda adalah ini bukan double L ya, nilai Anda adalah edit 4 tadi dan mendapat nilai A. Nah, di edit 4 ini nanti untuk pembanding yang ini nilainya kurang 80 atau lebih dari 80 atau kurang dari 100. Nah, untuk berikutnya ini bisa kita langsung salingin saja sebenarnya teman-teman ya, agar tidak lama ya. Ctrl C ya. Oke, nah untuk yang berikutnya yaitu
ini nilainya kita buat jika lebih dari 70 ya, lebih dari 70 dan kurang sama dengan dari 80 ya, kurang dari 80 maka dia mendapat nilai B. Nah, untuk yang berikutnya sama juga ya, kita Ctrl V. Ini Ctrl V ya, ini nilainya lebih sama dengan 60 lebih dari 60 sama dengan ya, hapus tadi lebih 60 dan di sini kurang dari 70 maka nilainya itu C. Nah, C dan berikutnya sama ya, tetap kita salin yang tadi. Yang di sini jika nilainya lebih besar sama dengan 40 ini bukan ini ya, maaf 40 dan kurang sama dengan 60 maka dia mendapat dengan nilai D ya, D. Berikutnya sama juga. Yang untuk berikutnya yang terakhir ya, yang mendapat nilai E, ini rumusnya sudah beda ya. Yang pertama itu bukan ini, nah bukan if nilai, tetapi yaitu LCCO ya. Lalu ditampilkan LCCO ya, show message. Nilai Anda adalah edit 4 ditambah ini untuk yang nilai bahwa nanti langsung saja Anda dapat nilai E ya. Ya, huruf besar. Nah, ketika sudah ini selesai ya, kita masukkan perintahnya. Ini perintahnya sudah bisa kita tutup. Nah, dan di bawahnya ada N ya. Di sini kita coba dulu ya teman-teman, apakah ada yang salah. Oh ya, masih ada yang salah. Di sini ada yang salah tadi ya, sudah saya lihat. Nah, kita tidak menuliskan kata else ya. Ini untuk lanjutan dari kata perintah yang kita buat. Nah, jadi di sini ketika menuliskan ini ketika kita membuat rumus yang kode perintah yang baru, kita menambahkan kata else ya, else dulu baru buat perbandingannya. Nah, kita coba ya. Sudah bisa. Kita masukkan dulu terlebih dahulu nilainya. Ini sudah berjalan tadi ya, 60. Untuk nilai plusnya kita buat 70. Yang ini kita misal kita buat 100. Kita hitung keluar hasil di nilai akhir ini, keluar hasil 83. Nah, ketika kita klik if then else ini, maka yang keluar bahwa nilai Anda adalah 83 dan Anda mendapat nilai A. Nah, untuk di sini ya ada berapa kesalahan, 83 dan ini tidak ada spasi. Nah, untuk hal ini kita bisa cek bahwa tadi pada pengisian ini kita tidak membuat spasi. Nah, dari sini kita tambahkan spasi ya, spasi nanti agar katanya sudah berada spasi. Oke, ini tidak usah kita kasih beri spasi. Kita coba jalankan lagi kembali apakah nanti sudah ada spasi atau tidak. Kembali lagi kita masukkan nilai input, nilai masing-masing, nilai tugas 60, 70 dan ini 100. Nah, kita hitung keluar nilai akhir, klik. Nah, di sini juga belum ada tanda spasi bahwa oh ya,
Salah teman-teman, tadi berarti kita membuat spasinya di sini, bukan di setelah adalah tadi. Nah, kita coba lagi ya. Namanya kita belajar 50, 80, 100. Hitung keluar hasil 84 ya, sudah ada spasi dan sudah terlihat ya bahwa katanya nilai kita 84 dan kita mendapat nilai A. Nah, untuk yang berikutnya itu yang kita tambahkan pada perintah pada button yang button yang keempat. Nah, untuk mohon maaf ya teman-teman, ini bukan button tapi ini langsung kita delete aja, bit button ya, bit button untuk menghapus keseluruhan nanti. Bit button. Nah, untuk bit button sendiri itu dapat kita temukan di ini, di additional, masuk ini yang ada terlihat teman-teman tanda centang oke. Nah, bit button ini bit button 1 ya. Untuk namanya kita ganti dengan bersihkan tadi ya, bersihkan. Nah, pokoknya kembali lagi ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan. Pokoknya kita ganti dengan 12. Nah, dan kita sesuaiin yang sama dengan di atas. Agar rapi ya. Ini kita posisikan di sini aja. Nah, untuk isinya di sini dalam bit buttonnya ini kita kasih beri tanda edit. Kita masukkan perintah bahwa di edit 1 nanti itu di clear ya, dihapus, di clear, ataupun kata yang ada di edit 1 dihapus. Untuk tidak lama ini kita copy aja ya agar cepat ya. Edit 1 tadi, edit 1 baru ada edit 2, edit 3 dan edit 4. Nah, ini kita ganti ya, edit 2, 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya coba kita run dulu apakah kode perintah yang kita masukkan sudah benar ya. Sudah benar. Nah, kita contohkan lagi, kita coba lagi ya. Maaf teman-teman ya. Ini kita ganti dengan kita jalankan dulu ya. Kita masukkan kode perintah, kita masukkan nilai 90, 80, 100, kita hitung 92. Kita coba satu-satu ya button yang tadi sebelumnya agar teman-teman bisa lihat apakah buttonnya sudah berhasil atau tidak. Nah, nilai ini untuk tadi pemrograman yang tunggal ya, ini sudah keluar 92 ya, 92. 92, 80, 90, 100. Suara 93 dan nilai Anda 93, Anda mendapat nilai A, sudah berfungsi. Bersihkan. Nah, ketika kita tekan tombol bersihkan ya, otomatis semua yang ada di dalam edit 1, edit 2 dan edit 3 tadi sudah habis ya. Nah, tombol-tombol yang sudah kita buat tadi sudah berfungsi dengan baik ya. Dan di sini ada beberapa tadi ya hal yang menarik yang bisa kita ketahui, bahwa di dalam bit button ini kita dapat menambahkan tanda ataupun icon ya, bahwa ini orang-orang bisa mengenal bahwa ini tombol bersihkan. Kita bisa kasih tanda yaitu dengan cara ya pada kain ini ya, kain ini bisa kita ganti. Nah, di dalam kain ini kita bisa mengubahnya ke
tombol retry ya, agar ikannya diubah ke retry agar teman-teman nanti tahu. Nah, kalau teman-teman belum mengerti bahasa Inggris ya nanti, ataupun ini kan ini arti ya retry ya, bukan bersihkan ya sebetulnya. Nah, jadi untuk captionnya bisa kita ganti juga ini, tapi tandanya tidak dihapus ya, tetap tandanya dan diberi nama bersihkan. Nah, selesai. Begitulah caranya teman-teman, nanti teman-teman agar mudah ya melihat tanda ini tadi, bahwa tahu ini, bahwa nanti ketika diklik tombol yang ini, button yang ini, isi dalam edit ini semua akan dibersihkan. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke tahap yang akhir ya, tombol tutup ya. Dalam tombol tutup ini, kode perintah yang kita masukkan yaitu tinggal masukkan kata close saja. Close bahwa ini nanti program akan ditutup dengan, bisa ditutup dengan mengklik button yang keempat tadi. Nah, kita jalankan apakah kode perintah sudah betul lah. Untuk yang berikutnya kita mohon maaf ya, kita coba dulu tutup ya, sudah berjalan. Nah, untuk yang berikutnya ini tutup ya. Nah, di tombol tutup ini ya, supaya lebih menarik juga, ini bisa kita ganti juga teman-teman, bisa kita tambahkan dengan close. Oh ya, ini close. Nah, close ya, untuk kata-katanya bisa juga kita ubah dengan bahasa Indonesia ya, tidak harus dengan close dengan bahasa Inggris, bisa kita ganti dengan tutup. Nah, sudah selesai ya, bahwa ini sudah berjalan dengan baik atau tidak bisa kita coba ya. Kita masukkan nilainya, semisalnya nilai tugas kita 80 dan nilai pretest 90 dan nilai posnya 100. Nah, kita hitung masuk nilai 93, nilai Anda 93 ya, nilai Anda 93 dan saya mendapat nilai A. Oh ya, sudah berhasil juga ya. Dan kita coba ulang lagi, 60, 30 dan 10. Kita hitung nilainya 35, keluar nilai 35. Dan di sini saya mendapat nilai E. Nah, kita bersihkan, sudah. Dan kita ulang lagi ya, nilai saya 80, 100. Ini bukan, kita buat misal 60 dan ini 70. Apakah nilai saya nanti dapat nilai A ya, atau B atau C? Nah, di sini saya mendapat nilai B ya. Oke, bersihkan. Nah, dan total tutup. Jadi pemrograman yang sudah kita buat sudah berhasil, dan perintahnya seperti ini ya, dapat teman-teman lihat dan Bapak dosen juga. Button yang pertama ya, bahasa yang sudah kita deklarasi global sebelumnya di button 1, nilai tugas, nilai pretest, nilai posttest, nilai akhir, termasuk jenis kata real. Nah, ini juga sudah tadi ya, sudah saya jelaskan. Jadi sekianlah hasil dari tugas yang bisa kami paparkan di dalam video ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, sekiranya teman-teman dan Bapak dosen memaafkan atas kesalahan saya. Jadi saya Arista Paulus sendiri pamit undur diri. Terima kasih.